Satu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Polusi Podcast Ilmu Komunikasi. Bersama saya Claudia Somba yang akan memandu jalannya podcast ini beberapa menit ke depan. Nah, sudah lama ya kawan-kawan kita tidak berjumpa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa ya itu kira-kira? Nah, beliau adalah mahasiswa aktif Mercu Buana Yogyakarta yang gak hanya berprestasi dalam bidang akademik, tetapi juga aktif dalam penelitian, inovasi, dan organisasi kemahasiswaan. Kita sambut Kak Syabila Dewi Nur Maharani. Halo Kak Syabila. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik. Senang bisa diundang di podcast Polusi, podcast ilmu komunikasi. Nah, kalau boleh tahu Kak Syabila ini adalah mahasiswa jurusan apa ya Kak? Saya jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Agroindustri, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Oh, teknologi pangannya. Iya. Keren ya Kak. Pasti dong. Pasti. Terus kesibukannya akhir-akhir ini kalau boleh tahu apa Kak? Kalau kesibukannya akhir-akhir ini tuh penelitian. Kan saya nggak KKN nih. Oh, iya. Jadi bulan-bulan KKN ini saya pakai buat penelitian. Trial dulu pembuatan tepung. Karena kita mau bikin beras analog. Wah, keren banget tuh. Dan kalau boleh tahu, Kak Syabila sekarang udah semester berapa Kak? Semester 7. Ini udah semester 7, udah semester akhir. Udah semester akhir. Detik-detik. Baik, Detik-detik pasti skripsi. ini ya agak menegangkan. Enggak sih, seru sih. Seru ya? Udah mau lulus soalnya. Udah berapa tahun nih Kak? Tiga Menjadi tahun. mahasiswa mercu. Hampir 3 tahun lah, 3 tahun ini kan semester 6 nih kemarin. 3 tahun masuk bulan September 2022. Berarti ini baru mau masuk 7 ya? Dia mau masuk semester 7 semester besok bulan September. Tahun depan udah menjadi mahasiswa ya? Ya semoga amin kita Amin. mudah biar segera wisuda, yudisium dan sebagainya. Nah, Kak Syabila, kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Ya oke. Kita akan membahas pengalaman kakak selama menjadi mahasiswa di Mercu Buana. Nah Kak, kalau boleh tahu, bagaimana keseharian Kak Syabila sebagai mahasiswa jurusan Teknologi Pangan? Apa yang membuat kakak memilih jurusan itu sejak awal menempuh pendidikan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta? Oke, kalau untuk kesibukannya pasti kita kuliah ya. Biasanya itu kalau di program Tekpang sendiri itu pasti mulainya pagi. Oh iya. Jam 7, always jam 7 setiap hari. Dari Senin sampai Jumat itu jam 7 terus. Pernah kita kuliah setengah 7. Jadi kayak ya udah kesehariannya dari pagi sampai siang itu kuliah di kelas teori. Berarti morning person ya semua anak-anak ini? Diwajibkan sih, diwajibkan. Karena biasanya kan rebutan kelas ya. Iya. Kita satu fakultas tuh ada 3 prodi, peternakan sama agrotek. Nah, biasanya Tekpang itu yang pagi. Nah, terus yang sampai sorenya itu kami lebih banyak ke praktikum. Ya, semester kemarin kita cuma ada satu praktikum. Praktikum PPM. Pengolahan produk makanan. Penjaminan mutu. Tapi satu praktikum itu bisa 3 sampai 4 hari. Jadi memang full untuk praktikum, terus Jumat Sabtunya untuk ngelaprak. Soalnya ngelapraknya masih tulis tangan dan bisa 20 halaman, 30 halaman gitu. Berarti Full hektik banget Ya. ya menjadi anak teknologi pangan. seperti pada umumnya, biasanya kalau kuliah tuh kita hidupnya buat ngelaprak. Pagi bangun praktikum, malam ngelaprak, itu sih yang kita bilang kalau anak Tekpang. Sangat beda ya dengan anak Ilkom. Soalnya kita masih ada ini Kak, masih ilmu eksak kan, Oh, iya. ada apa, kita tulis tangan. Oke, Kak. Terus juga akhir-akhir ini kalau misalnya sebelum-sebelumnya, semester sebelumnya ya aktif organisasi, aktif kegiatan, tapi kalau udah di semester akhir ini lebih ke fokus pada penelitian sama banyaknya untuk pengabdian dosen, juga beberapa untuk karya publikasi. Udah mulai nyicil skripsi nggak Kak? Sebenarnya kalau nyicil skripsinya sih belum, tapi nyicil penelitiannya sudah. Oh, Tuh, karena kalau skripsi kan kita ngambilnya nanti di semester Semester 7 ya? Tapi untuk penelitian kita harus mulai dulu, karena penelitian kita kan panjang tuh urutannya, bisa sampai 2, 3 bulan, 4 bulan, bahkan dia sampai pernah setahun misalnya. jadi yang memakan waktu itu di penelitian ya? Iya, kalau nyusun skripsi itu rata-rata ya dari kakak tingkat sendiri 1 bulan selesai. 1 bulan? Iya, karena kan karena kita kan ilmunya Keren banget 1 bulan.
Karena sebenarnya kita lebih sulitnya di penelitian. Kita tinggal mengolah data. Karena bab 1 bab 3 itu kan udah di proposal. Jadi nanti diubah-ubah dikit. Proposal itu kita udah mulai dari semester 6 awal. Ya, di semester 6 kemarin ya. Iya, semester 6 awal itu kita udah mulai proposal dari bab 1 sampai bab 3. Nah, nanti bab 4-nya ini yang hasil dan pembahasannya ini yang sulit mencari hasilnya selama penelitian, baru nanti dibahas. Pembahasannya itu juga kita nggak terlalu sulit ya, karena kita nggak mau pakai teori-teori. Kita cuma perlu membahas kenapa sih bisa segini hasilnya, kenapa protein pada makanan bisa segini jumlahnya, apa pengaruhnya, apa faktornya, kayak gitu doang. Kita metodenya tuh udah paten gitu loh Kak, bukan pakai harus di ilmu sosial harus berdasarkan pikiran gitu kan. Kita kan udah memutar-mutar. Iya, kita kan udah eksakta, saklek gitu loh. Nah, dalam perjalanan akademik Kak Syabila nih, aku melihat kan Kak Syabila yang kayak Kak Syabila ngomongin tadi kan, kayak terlibat dalam berbagai penelitian dan inovasi. Misalnya kayak melalui program kreativitas mahasiswa, program pembinaan mahasiswa wirausaha, sampai karya-karya kakak yang cukup unik seperti Galvos ya Kak? Iya. Yang berbasis Internet of Things. Nah Kak, dari pengalaman kakak tersebut, kegiatan mana yang paling berkesan menurut Kak Syabila? Kalau boleh tahu alasannya apa, boleh ceritain Kak? Kalau tadi kayaknya pertanyaannya mengapa memilih jurusan Tekpang belum saya jawab. Oh iya, betul. Saya mungkin jawab pertanyaan dulu. Kenapa memilih jurusan Tekpang di awal? Karena sebenarnya profesi teknologi pangan itu masih belum sebesar industri-industri lainnya. Mungkin kita lebih terkenal dengan jurusan tata boga atau ilmu gizi. Nah, jadi jurusan Tekpang itu ada di tengah-tengah. Dia sebagai apa sih? Itu kan masih jarang prospeknya menurut orang. Tapi pada dasarnya Tekpang itu punya prospek kerja yang luas. Industri-industri makanan itu pasti butuh namanya R&D, research and development, butuh QC, quality control, QA, quality assurance, staff produksi dan lain sebagainya. Ya, itu biasanya anak-anak Tekpang. Makanya kenapa saya tertarik di jurusan Tekpang? Karena prospek kerja yang luas tapi belum sebanyak prodi-prodi lain. Masih kurang lah ya. Iya, mungkin nggak sebanyak yang komunikasi. Iya, betul. Sih udah banyak banget ya. Terus luas banget. Iya, Tekpang itu bahkan satu angkatan tuh bisa cuma 30-40 aja Kak. Nah ini kan memberikan prospek yang lebih luas. Iya, betul. Kalau dosen saya bilang selagi manusia punya perut, anak teknologi pangan itu pasti akan selalu ada. Bahkan sekarang itu programnya Presiden MBG itu kan juga salah satu prospek kerja kita. Dari Tekpang ya? Iya, swasembada pangan. Nah, itu salah satu kenapa milih program studi teknologi pangan. Dan juga kenapa milih di Mercubuana Yogyakarta ya. Karena Mercubuana Yogyakarta itu udah ada sejak tahun 1900-an. Jadi emang pelopornya berdiri itu kan Institut Pertanian, Mangsa Manggala. Jadi udah berdiri sejak lama dan kebetulan akreditnya tuh udah A Kak, akreditasinya udah unggul. Kemarin tuh saya lihat sempat waktu masih maba ya, nyari di web itu mana ya Tekpang Jogja gitu, langsung keluar Tekpang Jogja itu cuma dulu ada 3, UGM, UMBY sama UAD. Yaudah, nggak ketemu lagi ke UMBY ya. Jadi ada 2, udah gitu aja. Dan lihat profil alumni sih sebenarnya lebih banyak. Kenapa sih? Saya juga dulu pikiran kok Tekpang tuh kayak banyak banget gitu loh. Ternyata profil alumninya tuh bisa sampai ke SPM ya, yang dia wakil sama Danon, terus juga ada yang jadi menteri dulu tuh masuk ke Kementerian Pertanian gitu. Jadi kayak lihat dari alumni yang besar dan bisa kerja di prospek yang bagus, udah masuk aja gitu. Padahal saya juga belum tahu awalnya. Masih bingung ya mau kemana alurnya. Tekpang tuh dulu aku pikir teknologi pangan, masak-masak nih, gitu kan. Ternyata enggak, ketipu. 90% itu kimia semua. Kimia, biologi, fisika, biofisika, biokimia, mikrobiologi, biologi dan sebagainya. Jadi masak-masak itu cuma 10% doang. Ya, jadi kayak tapi seru sih Tekpang. Jadi tapi sempat ini nggak sih Kak, pas awal-awal nyesel gitu masuk Tekpang atau? Kalau awal-awal mungkin nyesel enggak ya, cuman kaget. Culture shocknya tuh ada kayak ini nggak sesuai nih sama yang diekspektasiin. Karena kan masak-masak gitu kan, meskipun ada, meskipun makan-makan juga dia sensoris, penelitian sensoris. Cuman culture shocknya itu yang paling berasa adalah biologi, kimia, sama fisika. Kan dulu kita kalau SMA belajar biologi sendiri, fisika sendiri. Oh ini digabungin ya? Iya, digabungin biofisika, biokimia, fisika pangan, kimia pangan. Jadi kayak, waduh, apa nih? Agak mumet ya? Iya, cuman seru sih, karena dari semester 1 itu kebetulan udah aktif. Meskipun pendidikannya kayak
culture shock tapi dibantu sama kegiatan-kegiatan lain. Lingkungannya juga. Iya, kita kan bisa dibilang prodi kecil ya kak. Prodi kecil itu nggak sebanyak yang sebesar itu mahasiswanya, paling mentok itu satu angkatan 30. Oh iya. Iya, jadi kita tuh lebih ke keluarganya lebih ada. Kan kenal perangkatan, gak ada senioritas juga, jadi kayak mau apa-apa ke kain cutting apa, jadi mudah dibantu. Walaupun culture shocknya ada banget, cuman alhamdulillah ada cutting yang siap ngasih apa ya bilang lungsuran materi, lungsuran buku laporan dan lain sebagainya. Jadi kekeluargaannya dapat banget ya. Kalau di THP ya alhamdulillahnya masih ada. Membangun bonding sama-sama. Lebih tepatnya karena prodi kecil, kalau enggak kuat ya gimana, nanti pecah belah dong. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang belum dijawab. Mau bacain lagi ya? Nah, kan Kak Syabila ini perjalanan akademiknya kayak banyak banget kan, seperti dalam penelitian, inovasi, seperti melalui program kreatif mahasiswa, program pembinaan mahasiswa wirausaha, sampai karya-karya Kak Syabila yang cukup unik seperti Garfos yang berbasis Internet of Things. Nah, dari pengalaman-pengalaman Kak Syabila tersebut, kegiatan mana yang paling berkesan menurut Kak Syabila? Kalau boleh tahu alasannya apa? Oke. Mungkin dari semua kegiatan tuh ada kesannya masing-masing ya. Kayak misalnya PKM itu kesannya adalah karena itu waktunya lama ya. Dan itu benar-benar riset eksakta, jadi harus benar-benar otak tuh dipakai, harus isi logbook keuangan, logbook kegiatan dan sebagainya. Cuma alhamdulillah punya tim yang sangat solid ya. Ini special mention buat Mas Arya dan Mbak Alif, terima kasih telah menemani perjalanan. Terima kasih Mbak. Tapi kalau misalnya ditanya umur yang paling berkesan itu mungkin waktu program pembinaan kewirausahaan. Itu kan waktu saya masih maba, masih semester 1 banget tuh. Masih awal banget ya? Masih awal, belum ngerti, tiba-tiba diajak sama kakak tingkat. Kayak, yuk join ke program. Saya tuh culture shocknya di THP itu di Tekpam ini. Meskipun maba udah langsung disuruh kegiatan, kan maksudnya kayak aduh kita mau kenal lingkungan dulu nih, ternyata langsung disuruh aja ikut lomba ini itu ya. Itu mungkin terkesannya tuh waktu saya masih maba, masih belajar, masih menerka-nerka, meraba-raba, tapi udah ikut diajak. Itu dulu pernah sampai ngambur jam 2 malam kerjain karir. Kita kan produknya tuh karir kacang rendah lemak aroma nusantara. Jadi kalau kita kacang biasa itu kita modifikasi, dia bisa beraroma seperti vanili, kayu manis, secang, serai. Dan dia tuh rendah lemak karena kita press, jadi minyak itu berkurang 40% dan kita nggak goreng, tapi kita oven dengan suhu 140 derajat Celcius. Itu kan kayak masih mahasiswa, masih maba tapi udah harus beginian, harus pikir yang kayak gini. Tapi ternyata dari kerja keras itu terbayar gitu loh. Alhamdulillahnya waktu itu lolos pendanaan. Terus juga lolos sampai ke tahap KMI Expo. Jadi kalau KMI Expo itu program yang seluruh universitas itu datang bawa produknya apa. Nah, KMI Expo tahunku itu di Bali. Oh, keren dong, ke Bali. Ke Bali. Sudah ke Bali ya? Iya, KMI Expo Bali. Dan itu benar-benar jadi memory core yang wah, nggak akan terlupakan sih selama kuliah. Sangat berkesan. Iya, benar-benar berkesan. Berapa hari itu? Kapan lagi sih? Liburan ke Bali seminggu dibayarin kampus, udah snorkeling, diving, kemana lagi kalau nggak di mercu? Iya kan, kalau lagi nggak di mercu, pulang-pulang bawa prestasi. Itu benar-benar core memory banget sih yang. Tapi yang lainnya juga punya kesan sendiri. Jadi kangen nggak sih Kak? Apalagi kan udah yang semester akhir, kayak baru kemarin deh perasaan kangen masuk. Kangen banget sih, karena kan waktu itu timnya berlima nih. Itu yang paling muda ya, maknanya gitu ya. Nah, 2 orang udah lulus duluan tahun 2024. Terus 2 orang lagi lulus tahun ini 2022. Jadi tinggal sendiri, jadi kayak ditinggalin tuh Iya. Kak. Feel ditinggalin itu kayak Padahal tuh udah tim tuh udah kayak tim berlima ini ya, Mbak Sasa, Mbak Mei, Mas Arya, Mbak Alif. Aku tuh udah kayak saklek, tapi lama-lama kan tetap harus hidup berjalan terus ya. Ya udah akhirnya sedihnya sih di situ kayak aduh semester tua nih. Pernah dengar gak sih kalimat katanya semester tua tuh nanti akan sendirian? Nah, ya, gitu. bener. Jadi kayak mau Relate ya, iya relate sama. banget. Mau penelitian apapun tuh kayak ya udah sendiri. jadi takut. Oh ini semester 3 ya? Pernah takut sih, kan? tapi seru sih semester akhir karena skripsi itu menyenangkan. Keren. Tapi kita lihat ya. Semoga enggak ya Kak. Enggak skripsi itu. Nah Kak, selain aktif di bidang penelitian, Kak Syabila juga berperan dalam organisasi kemahasiswaan nih.
Bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian. Nah, bagaimana cara Kak Syabila manage waktu antara tanggung jawab kuliah, penelitian, dan organisasi yang sama-sama membutuhkan fokus dan konsistensi? Sebenarnya kalau kita ngomongin manajemen waktu itu kayak nggak mungkin kita benar-benar bisa manage ya. Itu kayak hal yang kalau aku bilang tuh bullshit gitu loh. Kita ngomongin tips and trick gimana manajemen waktu. Bahkan saya sendiri tuh masih meraba-raba gimana sih cara manage waktu yang benar. Tapi saya bukan tentang manage waktu, tapi saya tentang prioritas. Mana sih prioritas yang harus saya kerjakan dulu. Kalau misalnya itu nggak masuk ke prioritas saya, yaudah saya singkirkan, saya eliminasi. Jadi kalau misalnya mau ngomongin manajemen waktu, itu tentang bagaimana kamu eliminasi suatu prioritas. Misalnya nih, waktu saya menjabat jadi wakahim itu kan, saya prioritasin mana proker yang saya pegang. Jadi namanya kepercayaan antar anggota. Nah, kebetulan pas periode saya itu ada 54 proker. 54 proker waktu itu. Banyak banget ya itu. Waktu itu waktu Monef sama seluruh UMB itu Madepa proker terbanyak, dan alhamdulillah waktu itu dananya lagi gacor-gacornya gitu kan, dan SDM-nya lagi oke-oke-nya, dan Kak Prodiku masih muda jadi didukung penuh 100%. Aku prioritasin mana proker yang aku pegang, mana aktivitas kuliah, mana lomba yang harus aku kerja gitu. Misal nih, karena aku wakahim ya Kak, kita harus menentukan kamu di posisi mana nih. Saya kan sebagai di posisi kepala, jadi hanya mengungkap, oh saya di bidang kebijakan dan wewenang. Kamu tak kasih kebijakan ini, kamu tak kasih wewenang ini, silahkan jalankan, nanti kalau ada masalah lapor ke saya. Nah ini prioritas di organisasi saya seperti ini, jadi saya nggak langsung turun tangan nanti ketika ada masalah atau lain sebagainya. Saya berwenang sebagai pengatur kebijakan. Nah terus selama kuliah ya seperti biasa, cuma waktu itu organisasi itu saya pas PKL, nyari PKL itu benar-benar hektik banget sih. Kalau dibilang semester mana yang paling stres adalah semester 5. Mau bilang sestres skripsi apapun tetap semester 5 yang paling stres. Karena itu organisasi. PKL. Habis itu PKM, program PKM, lomba-lomba dan sebagainya, sama persiapan Mapres. Itu udah masuk rumah sakit berapa kali itu. Jadi nggak usah ngomongin manajemen waktu, ngomongin aja udah eliminasi mana prioritas yang paling menurut kamu paling cepat gitu, paling deket. Deadline mana paling deket, deadline yang paling susah. Mungkin dulu itu sampai saking hektiknya ya, itu kan baru kita ekspektasinya sebagai pemenang nih di Madepa gitu kan, tapi udah kita harus turun lapangan, harus action, harus ini, harus itu, dengan segala dramanya yang ada. Tapi ini mention juga ya, special mention buat teman-teman di Madepa 2024, terima kasih telah selesai dengan sangat bagus. Heboh ya, terima kasih. Ini mungkin bisa di-shoot ya belakang-belakangnya gimana nih. Nanti juga yang paling manajemen waktu itu ya eliminasi tadi. Jadi dulu tuh aku nggak eliminasi, malah lomba-lombanya Kak. Lomba-lomba yang eliminasi. Harusnya itu kan kayak lomba mungkin bisa ikut lomba ini itu, tapi saat pikir lagi karena nggak usah ikut lomba ini dulu. Yang penting tugas kuliah selesai. Apalagi tugas kuliah itu dulu harus presentasi, setiap hari presentasi. Orang kan bilang kayak aktif organisasi, tapi nanti jadi bukan kelompok. Enggak, udah aktif organisasi harus ke carry kelompok. Aduh, sudah kayak mana kan aku satu kelas itu mungkin cuma 27 kan. Karena kamu satu kamu dua. Nah, jadi kalau nggak masuk sekali itu langsung dosen ngalah mana ini? Ngalah banget ya. Iya, meskipun udah absen barcode kan, kita kan pakai barcode ya. Kalau di THB itu nggak barcode Kak, dosennya tuh ngeklik satu-satu, karena dosennya udah hafal. Soalnya kan kayak dalam kelasnya gitu doang. Terus kayak kalau nggak berangkat sekali ya Kak, pernah waktu itu nggak berangkat sekali kayak udahlah bolos aja lah ya, kan memanfaatkan alfa 2 kali gitu kan. Terus saya ditelepon Kak, halo kamu di mana? Langsung datang. Saya di rumah Bu. Hari ini kuis, aduh, udahlah saya. Masa datang Mbak telat 30 menit itu. Belum mandi. Oh iya nggak dihukum atau? Ya udah tetap kuis ya, tapi kan kuisnya 1 jam jadi kamu ya udah kerjain aja. Nggak datang, misal nih, kamu hilang berapa bulan ya? Dosen tuh yang panik Mbak, bukan kita yang panik. Dosen tuh yang panik. Aduh, mahasiswa aku kok hilang satu, mana ya ini ya, dicariin rumahnya di mana, diteleponin.
Jadi kita tuh kalau jadi kalau misalnya ada mahasiswa ngilang gitu ya pasti ada lah tiba-tiba mahasiswa ngilang berapa semester, nggak ada keterangan cuti, nggak ada apa-apa, itu kalau di THP langsung ditarikin dulu karena ada kejadian gitu kan hilang, itu dosennya seperti Temanggung nyariin. Iya, gimana gitu orangnya. Akhirnya setelah itu ditanyain, ya udah dapat lagi, masuk lagi. Ternyata tentang biaya ya kan, dicari beasiswa. Tapi keren banget ya dosen-dosennya, sangat mengayomi mahasiswa-mahasiswanya. Tapi emang sih Mbak, kalau aku lihat drama-drama tuh kan dosen nyari mahasiswa nyari dosen sampai kemana-mana. Ini di sini tuh dosen yang nyari mahasiswa gitu kan. Keren. Terus special mention buat dosen-dosen THP yang loh. Padahal udah jabatannya misalnya Kak, kan kebetulan rektor UMY Pak Agus Salam. Oh iya. Itu kan rektornya itu kan, itu dosen saya juga. Oh dosen juga? Iya, dosen juga tuh masih aktif mengajar Kak. Saya pikir, saya pernah ya lupa absen gitu kan. Saya chat Pak Agus ya, itu saya baru chat langsung dibalas. Oke Mbak, pasti responnya ya, padahal seorang rektor guys. Terus misalnya nih, Pak Rektor nggak ada kegiatan gitu kan, terus kelasnya nggak bisa. Bukan tipe yang kayak ngegampangin gitu loh Mbak. Tiba-tiba banget. Saya bukan rektor, udah jauh-jauh dari hari, terus kayak minta maaf. Saya minta maaf gitu kan, ini mau diganti hari apa gitu. Jadi ada proses penggantian hari. Saya bilang kayak, dia bilang ya kan udah tugas saya dia mengajar itu ya, mau jabatannya apapun ya udah ngajar aja gitu. Keren banget ya mereka. Makanya masih Pak Rektor Pak Agus kalau Pak Agus sama nilai saya bisa ayo Pak besok langsung lulus. Semoga dipermudah sama Agus. Amin. Nah Kak Syabila, kalau bicara soal prestasi nih Kak Syabila kan telah meraih berbagai penghargaan. Di antaranya menjadi juara dalam kompetisi inovasi pangan dan mendapatkan intensif dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Nah, apa yang menjadi motivasi terbesar Kak Syabila hingga bisa konsisten meraih banyak prestasi tersebut? Sebenarnya kalau banyak tuh mungkin masih banyak, masih ada lain yang banyak ya. Tapi kalau misalnya masalah konsisten itu karena saya nemuin tim yang Hebat. Ya, dari 5 orang tadi. Iya. Itu kenapa saya masih bisa berprestasi. Terus dia tuh tim semua gitu kan. Terus yang kedua tuh di THP saya dari awal semester tuh udah kayak yang harus berprestasi gitu loh Kak. Udah ambis ya? Bukan ambis sih, lebih tepatnya kayak itu sebuah budaya ya atau enggak peraturan tidak tertulis gitu kan. Bahkan tentang Mapres ini ya, itu tuh kayak udah jadi budaya di THP. 2022 itu kan 2022 itu Mbak Devi, dia Mapres 1 UMBY. 2023 Mbak Dilma, dia Mapres 2 UMBY. 2024 Mas Arya, Mapres 2 UMBY. 2025 saya gitu kan. Jadi tuh kayak tiap tahun itu udah harus tiap angkatan ada yang jadi Mapres. Maju Mapres, entah nanti jadi Mapres atau enggak, maju dulu. Prestasimu apa kita kejar gitu. Nah, jadi ambisnya itu atau motivasinya ya karena sama prodi gitu. Harus. Jadi jalan hidup tuh udah ditentukan sama prodi. Nanti lo ada ini, pembimbingnya ini, silakan. Gitu. J gitu. Kak Syabila bagian ini dong. Terus saya jalan dengan menangis. Dengan nanti sambat di Twitter, aduh berat banget. Padahal nanti juga selesai. Bisa di PKMLE kemarin ya Mbak. PKMLE itu saya pembimbingnya dengan saya, Prof. Lilis. Tolong segera ACC saya gitu. Itu menang lomba itu kan. Juga ada dukungan dari prodi. Jadi kalau kita mau ikut lomba, nggak yang langsung ikut pas itu Mbak. Ada info lomba, di-share. Kalau ikut nanti saya bimbingan. Jadi memang udah ada insentivitas bimbingan. Kemarin itu dosen-dosen tuh kayak terbuka banget Mbak untuk bimbingan. Kita langsung udah ditemuin. Mau temuin kapan? Mau di mana? Udah, ayo. Malah nanti dikejar-kejar progresnya sampai mana lombanya gitu kan. Juga mereka tuh memberikan suatu penghargaan. Jadi kalau misalnya kamu menang tuh ya udah nggak cuma dikasih selamat, kalau nggak diposting di Instagram. Terus saya pernah. Terus saya pernah kan. Tim saya itu menang lomba gitu kan, tiba-tiba dikasih dosen 500.000 gitu, kayak itu nggak tahu itu uang pribadinya gitu kan, dia buat makan-makan gitu. Padahal kita udah merepotin dan minta waktu dan minta tenaga,
menang kan kita nggak kasih apa-apa ya ke ibunya ya. Maksudnya balik nggak sih? Iya, kita Jadi- malah dikasih gitu katanya. Udah nggak apa nih buat makan, buat semangat lagi buat lomba ke depannya. Keren ya dosen-dosennya. Iya. Terus juga kalau misalnya lomba itu kan berbayar ya, nggak ada beberapa lomba yang harus bayar. Itu udah difasilitasi di Himatepa. Jadi di Himatepa itu memang kita harus ada ikut lomba. Kalau saya di Himatepa saya pastikan semua anggota itu pernah ikut lomba. Nah nanti untuk bayaran kan nanti ada tuh uang 45 juta, 2 juta untuk lomba itu kita habiskan untuk lomba. Jadi mau kamu daftar lomba sebanyak apapun jangan sampai kamu bayar. Jadi menang nggak menang kita bayarin gitu. Nanti kalau menang uangnya buat kamu aja gitu. Ini kita udah Jadi lingkungan seperti itu membentuk suatu motivasi. Motivasi itu kadang nggak cuma datang dari diri sendiri, tapi dari lingkungan. harus didorong-dorong dulu ya. Iya, saya tuh bukan tipe orang yang kayak udahlah jadi biasa-biasa aja juga nggak masalah gitu. Cuman ternyata lingkungan tuh membentuk karakter kita kan, membentuk kepribadian kita, membentuk apa sih yang pengen kita inginkan. Yang dari awalnya nggak pengen jadi pengen. Karena lingkungan. Iya. Kalau kata masyarakat kan terbentur. Nah ya, terbentuknya di Surabaya. Kalau saya nggak masuk tekong ya saya nggak sampai jadi malah presiden. Pasti bakal jadi mahasiswa. Iya deh biasa aja. Biasa aja. Tos gitu. Jadi lapar bener tuh lah. Lapar itu. Keren sih Kak. Nah, Kak Syabila, dalam proses meraih banyak pencapaian, pasti banyak tantangannya kan? Atau ada kegagalan yang dihadapi. Pernah nggak sih Kak Syabila ngalamin pengalaman sulit, misalnya kayak penolakan proposal, penelitian, atau kegagalan dalam suatu kompetisi? Nah, kalau pernah, gimana cara Kak Syabila menghadapi hal itu? Dan kembali bangkit buat melanjutin perjuangan Kak Syabila. Oke. Kalau ditanya pernah atau enggak jawabannya sering ya, banget. pastilah kegagalan. Sering banget. Proposal ditolak biasa. Kita melanjutin proposal penelitian tuh nggak cuma satu ide, 2-3 ide, ditolak semua. Bikin ide baru. Kalau ditanya sempet down nggak? Setiap hari Langsung down gitu ya Down kalau ya. ditolak kayak. sampai ditahan kayak ayo udahlah sampai dulu kayak kok bisa ya ditolak ya apa ya salahnya ya, sekarang kayak alah udah biasa Udah biasa ya, karena udah keseringan ditolak. iya udah kesini. Oh ini kalau misalnya revisi special mention buat Bu Yuli itu ya kalau nge-revisi dia tuh tahu titik salah beda ukuran tuh dia bisa ini titiknya beda ukuran. Ya ampun Sedetail itu ya. sedetail itu revisi proposal itu ya nggak bisa sekali 7 kali 8 kali dan itu langsung pertama kali di proposal itu ya udah kertas merah semua dicoret semua awalnya itu kayak Dalam banget. ya bisa diapa sama timku masalahnya gitu kan berdua gitu kan ini Bu Yuli di depan itu udah kayak coret lagi tapi coret tadi itu tuh dikasih solusi gitu loh mbak jadi kayak Jadi nggak sekedar nyoret Iya. aja, nggak tahu perbaikannya gimana. dikasih solusi nanti dicoret lagi Habis itu sebenarnya jadi itu udah nggak ada tahan mental sebenarnya udah hopeless nggak sih Kak? lebih tepatnya bukan kalau hopeless sih enggak ya karena dosen tuh terus memberikan Hamin 1 ya Hamin 1 pengumpulan deadline ya masih direvisi ini masih bisa direvisi udah nggak bisa Bu masih bisa dicoba akhirnya dicoba bisa alhamdulillah juara itu malu tuh Akhirnya. orang tua Kalau nggak denger pasti kayak iya jadi kalau misalnya kalau ditanya pernah gagal ya gagal sering pernah ditolak programnya ya sering juga direvisi apalagi cuman cara bangkitnya itu karena kembali lagi sih ke lingkungan mungkin kalau misalnya lingkunganmu nggak supportif kamu bakal tetap ya down gitu Iya. cuman ya teman-teman di sini teman-teman kalau misalnya fokus saya ditolak ya udah mereka langsung cari lagi Iya. ngejar dosennya dikejar dosennya jadi kita sama-sama saling ngejar kejar-kejaran. Iya, lagi kejar-kejaran. Pernah waktu itu di parkiran ya, Mbak. Saya tuh nggak mau bimbingan, karena udah kayak aduh belum kerja ini, belum dapet ide lagi. Terus saya mau lari kan, mau lari kerja. Itu dosenku tuh malah bilang, kemana? Kamu nyari saya? Padahal lari gitu kan. Oh yaudah, yuk bimbingan. Saya detik itu juga bimbingan padahal nggak punya ide sama sekali. Akhirnya masuk ruangan, tiba-tiba idenya muncul. Saya ada ide itu ini. Oh iya. Silahkan dilanjutkan. Iya tiba-tiba Tiba-tiba banget. banget, padahal di parkiran tuh udah sempet kayak mau lari, mau nangis, dipanggil, sampai ruangan buka cepat. Tiba-tiba kayak wow.
aku akan bikin kelas gitu deh. Jadi kayak gagal tuh biasa, yang penting kalian dapet lingkungan yang mau membantu, karena lingkungan tuh juga bisa bikin kalian down itu ya. Itu beberapa teman yang kayak malah seneng lihat kita down, gitu kan. Makanya cari lingkungan yang kalau kalian gagal tuh gak harus dihibur, tapi setidaknya tidak bikin kalian down lagi. Benar sekali. Sportif, cari lingkungan yang sportif. Itu yang adalah salah satu tips buat yang masuk kuliah ya. iya, kunci utamanya adalah cari circle yang benar-benar bisa membangun kalian. Jangan bikin down, gak harus menghibur, gak harus yang bikin gimana-gimana, yang penting gak bikin kalian down aja. Terus nggak saling menjatuhin. Iya. Nggak seneng lihat kita jatuh. Itu banyak gak sih drama-drama gitu? Iya, kayak udah capek nggak sih kak dengan drama-drama kayak gitu kalau misalkan di kuliah. Sebenarnya anak kuliah tuh dramanya lebih wow sih. Oh, Tapi iya. yang penting kita tahan mental. Mental kita udah kuat. Yang penting imannya kuat aja, ibadahnya kuat. Men, kayak Ibadah. sangat-sangat seru ya percakapan kita nih kak. Nah, kak, salah satu riset Kak Syabila kan ada kaitannya sama tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, Kak Syabila, bagaimana pandangan kakak soal peran mahasiswa dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut? Oke, ya. Kalau ini berarti kamu ilmu eksak ya ini ya, ini harus serius nih. Harus serius ya, Makanya kalau salah mau direvisi ya, nih disclaimer dulu. Cimiu. Correct me if I'm wrong. Soalnya agak beda-beda. Iya, beda-beda nih. Yang belum sama tag panggung Iya, nih. Sebenarnya itu kan SDGs berdasarkan ini ya, proposal saya itu kan SDGs nomor 12 tentang konsumsi. Itu salah satunya adalah terkait dengan sampah. Sebenarnya sampah food waste atau sampah pangan itu udah benar-benar menjadi salah satu ancaman kita sendiri, bukan ancaman negara kita, tapi ancaman kita sendiri, karena itu menimbulkan penyakit dan lain sebagainya gitu kan. Sebagai peran mahasiswa kita ngomongin sebagai anak tekpam dulu kali ya. Ya. Sebagai anak tekpam pasti kita perlu namanya pengolahan, gimana sih supaya pangan yang kita hasilkan itu tidak timbul banyak sampah. Nah itu proses produksi dari hulu ke hilirnya itu kita harus pikirkan gimana sih supaya food loss-nya tuh nggak banyak gitu. Biar nanti food waste-nya tuh bisa turun, karena ternyata sampah di Indonesia tuh paling banyak sampah dari rumah tangga, bukan sampah industri tapi sampah dari rumah tangga. Yang aja kita nanti datang ke kota gitu kan, nggak dihabisi itu satu orang, tapi nanti ribuan orang ikutin. Misal dari kegiatan-kegiatan besar kayak PKKMB itu teman-teman bisa cek sendiri sampahnya seberapa. Iya, banyak Banget. Jadi itu memang bisa dimulai dari diri kita sendiri, gak harus mahasiswa sih, dari diri kita sendiri. Kalau kamu mau beli makanan itu yang secukupnya, jangan sampai ngabisin, karena memang food waste di Indonesia tuh masih sangat tinggi, terbesar keempat di dunia. banyak banget ya. Kita Sampah juga doang. iya, ini dari tingkat masyarakat Iya. dari tingkat kita sendiri itu masih belum ada solutif untuk kita yang bisa apa ya, kayak kita tuh tahu diri gitu loh, tahu diri ini sampah kita, ini makanan kita, habiskan atau jangan dibuang-buang. Iya. Itu tahu dirinya. Jadi kita solutifnya dari pihak mahasiswa adalah tahu diri. Tapi kalau solutif dari pihak pemerintah itu harusnya ada namanya birokrasi yang mengurus. Makanya di proposal saya itu sudah proposal untuk Mapres sih sebenarnya, itu GARFOS, Garbage of Food Waste. Nah, itu kenapa the basis of IoT biar kayak terintegrasi dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi kita ada namanya kesinambungan, jangan cuma masyarakat udah bergerak nih, udah lebih baik, tapi pemerintahnya masih lost door. Ya udah nggak akan benar gitu kan. Harus balance. Iya, harus balance. Terus pemerintahnya udah mengupayakan sebisanya, tapi masyarakatnya nggak sadar-sadar ya itu. Itu kan susahnya di sini gap antara masyarakat dan juga pemerintah. Makanya kita memang harus, mungkin saya bilang mahasiswa itu jembatan kali ya, jembatan yang menjembatani masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah. Makanya kalau ada yang bilang apa sih mahasiswa fungsinya, ya pasti kita tuh penjembatan gitu loh teman-teman. Kita membawa aspirasi masyarakat, kita menengahi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah di situ peran mahasiswa menghadapi SDGs lainnya. Tapi kalau misalnya tentang food waste, ya itu kesadaran diri, terus juga pemerintah yang mau ikut andil. Karena sebenarnya tempat sampah itu nggak banyak juga di lingkungan yang sekiranya ada kayak di public space. Itu sampah itu masih sulit ditemui tempat sampah. Terus tempat sampahnya ada, mereka membuang tidak sesuai pilihannya. Kan ada sampah organik, sampah organik. Itu kita masih belum tahap bisa memilah sampah. Membuang sampah oke lah, tapi apakah sudah memilah? Nah itu. Terus
juga terkait dengan tempat pembuangan sampah akhir. Itu kan masih jadi polemik ya, polemik di Indonesia yang masih belum selesai. Di Indonesia, jangan kan di Indonesia, di Jogja. Di Jogja aja masih banyak piungan dan sebagainya, itu masih belum teratasi dengan baik. Makanya oleh karena itu kita sebagai mahasiswa, sebagai penengah nih ya, harus terus andil menyadarkan diri kita sendiri dulu, mensosialisasikan kepada masyarakat dan terus mengikuti kebijakan pemerintah. Ini kebijakan pemerintah itu nyeleweng atau enggak? Ini benar atau enggak? Merugikan rakyat atau enggak? Nah itu harus terus kita pantau, karena bukan kita siapa lagi. Itu kan tagline-nya kalau jadi mahasiswa kalau kita bukan kita siapa lagi. Padahal aku mau ngomongin itu loh kan. Kita sehari. Oke, itu sih yang pasti. Oke kak, kayak nggak terasa ya kita sampai di pertanyaan terakhir nih. Oh iya. Ya udah seru banget ya, ini kayak nggak mau selesai. Jadi deg-degan sih awalnya nih kayak Ya, kameranya udah banyak banget ini, bener mulai dari mana ya ini kira-kira? Mulai dari gini. ini awal lahir. Besok siapa tahu di podcast lebih lanjut. Amin. Amin. Nah, Kak Syabila, apa nasihat Kak Syabila yang ingin Kak sampaikan untuk memotivasi teman-teman mahasiswa Mercubuana Yogyakarta yang mungkin mereka masih ragu untuk memulai terlibat dalam penelitian, kompetisi, atau organisasi kemahasiswaan. Terlebih buat mahasiswa baru nih, maba-maba. Oke, mungkin pesannya nggak banyak ya. Takutnya kalau saya banyak menggurui nih. Lebih tepatnya adalah jangan takut sih. Jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk bertindak, jangan takut untuk kamu tuh bisa berpikir orang lain, oh aku takutnya kalau aktif, nanti dicap so aktif. Kalau aku takutnya kayak guru, dicap caper. Karena punya mindset jangan takut dulu aja. Netting gitu ya? Ya belum berbuat udah netting dulu. Iya. Jangan takut untuk ngambil setiap kesempatan yang ada. Karena sebenarnya ya teman-teman ya, kamu mau di jurusan manapun itu, di prodi manapun itu, pasti kesempatan tuh ada dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya kalau di Tekpak ada kesempatan ikut pengabdian dosen, ada kesempatan ikut penelitian, ikut aja, daftar dulu. Nanti keterima nggak keterimanya udah biasa. Yang penting udah berusaha. Setidaknya gini, kalau misalnya kamu daftar nih ya, dosen kan udah notice namamu. Kamu tinggal berusaha lagi. Kalau misalnya nggak daftar, misalnya nggak diterima, berusaha lagi. Entah nanti di kelas memberikan perform yang terbaik, di tugas memberikan nilai yang tugas yang baik gitu kan. Yang penting kamu udah perform duluan di awal. Terus juga jangan pernah takut untuk mulai sesuatu yang awalnya belum dimulai gitu kan. Aku mau mulai tapi udah takut duluan. Udah netting duluan, gimana ya akhirnya? Iya. Sering banget sih kayak gitu kak. Itu tuh aku juga dulu sering sih. Aku mau ikut lomba tapi aku udah tahu hasilnya gitu kan. Kamu tuh siapa? Aku udah tahu hasilnya. Yang penting yang pertama tuh adalah jangan takut aja. Terus yang kedua cari teman yang baik. Udah itu aja. Circle yang baik. Cari circle yang baik, jangan circle yang karena dalam perkuliahan tuh benar-benar mungkin nanti teman-teman akan merasakan tuh mahasiswa baru, yang pasti jangan takut masuk percu dulu. Jangan lupa masuk mercu ya. Sampai ketemu di PKKN. Dia mungkin nanti ikut PKKN deh. Iya. Dan masuk Oke. Syabila, mungkin sampai sini dulu ya kak bincang-bincang kita. Luar biasa banget nih kisah Kak Syabila dan pengalaman yang dibagiin sama kita. Semoga kisah dari Kak Syabila ini memberikan inspirasi dan motivasi kita sebagai mahasiswa. Nah, teman-teman, mungkin sampai sini aja podcast kita. Terima kasih Kak Syabila. Oke, terima kasih. Terima kasih dan teman-teman yang mendukung saya. Ya, kami doakan Kak Syabila semoga sukses dalam penelitian. Amin. Dan perjalanan akademik Kak Syabila, terutama buat skripsinya. Amin. Bulan depan ya? Bulan Iya, depan? semester- Iya, bulan depan kan? Semester depan. Ya, semester depan. Di masa yang akan datang. Iya. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa ikuti terus video polusi ini. Dan jangan lupa untuk membagikan kisah inspirasi ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. See you guys! Sukses.